Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa kita ucapkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepadanya Al-Qur'an diturunkan dan pada dirinya terdapat keteladanan yang sempurna di dalam sebagai seorang hamba, di dalam beribadah kepadanya, di dalam menjalankan tugas sebagai seorang suami dan menjalankan tugas sebagai seorang ayah pada anak dan keturunannya. Malam ini kembali kita mempelajari tentang generasi sentuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah mendidik generasi-generasi di awal-awal umat Islam sehingga melahirkan generasi-generasi gemilang. Anak-anak bukan hanya cerdas tapi secara hati hidup. Anak-anak bukan hanya sekedar pintar tapi tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar tunduk kepada akal dan pikirannya. Malam ini kita melihat apa saja yang menjadi keteladanan yang telah dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mendidik generasi di masa itu. Di antaranya adalah, kita lanjutkan pembahasan kita, wa yahtammu sallallahu alaihi wasallam bi tahdhibi madhharihim wa halaqatihim. Di antara yang diperhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa itu adalah memperhatikan penampilan anak dan bahkan cara potong rambut. Itu menjadi sesuatu yang tidak dibiarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nafi' ibn Umar meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang anak yang telah memotong rambutnya, dan potongan rambut anak ini adalah dengan mencukur sebagian dan meninggalkan sebagian, seperti bermodel, potongan model. Hari ini juga ada begitu, macam-macam potongannya. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat anak ini, lalu Nabi melarang. Fanahahum an inda dzalika. Maka Nabi melarang. Wa qala ihliquhu kullahu aw itrukuhu kullah. Tinggalkan semua rambutmu, artinya cukup dirapikan saja. Kalau panjang rapikan. Kalau ingin dipotong rapikan, atau cukur semuanya. Ya kan? Jadi kalau masalah potongan rambut ini kan masalah selera, tapi bukan sekedar selera yang mengikut keinginan belaka, tapi harus diukur dengan syariat juga. Jangan dikira Nabi hanya memperhatikan bagaimana tauhid, bagaimana seorang anak rajin beribadah, tapi subhanallah Nabi juga memperhatikan penampilan anak. Bahkan tata cara memotong rambut.
Bagaimana potongan rambut itu ditegur oleh Nabi SAW bila mana itu tidak sesuai dengan syariat. Kenapa Nabi SAW melakukan hal demikian? Lianna Rasulullah SAW atau inna Rasulana sallallahu alaihi wasallam la yuhibbu tashwih manzar at-tibil. Nabi tidak pengen anak ini penampilan tidak bagus. Jangan dikira tampilan yang seperti itu keren, tapi penampilan yang memang tidak sesuai dengan syariat kita. Nah, wala tashbih madharihi bi madhar abna'il kuffar. Nabi tidak pengen anak-anak kaum muslimin ini penampilannya seperti anak-anak orang kafir. Karena tidak ada aturan dalam kehidupan agama mereka. Mau potong rambut seperti apa? Bahkan subhanallah kita lihat beberapa foto bahkan video manusia-manusia yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla, bahkan merubah bentuk. Allah ciptakan dia manusia, dia pengen seperti binatang. Dioperasinya, dioplas plastik. Operasinya dia pengen hidungnya seperti hidung binatang, mulut yang indah ini dibuat seperti hidung binatang. Ada seorang manusia seperti seekor kucing, dia sangat cinta kepada kucing, dioplas wajahnya seperti kucing, dia tambah ekor di belakang. Ini orang yang tidak tahu dengan bagaimana hakikat manusia di dunia ini, tak ada tujuan hidup. Bukan hanya itu, bahkan subhanallah semua badannya ditato, semua badannya ditato. Dan bahkan subhanallah, kalau kita lihat sungguh sangat tidak enak dipandang mata. Allah sudah ciptakan manusia di dalam sebaik-baik bentuk. Dia ingin rubah dengan alasan agar penampilannya berbeda, keren dan dianggap bagus. Ikhwafillah, apalagi anak-anak muda kita. Nah, orang tua bila mana anak kita bawa ke tukang atau tempat barbershop, maka perhatikan. Biasanya kan dia nanya, seperti apa potongannya bang? Kita katakan, biasa rapikan, sudah rapikan, pendekkan, rapikan, sudah. Dan biasa mereka menempel di dinding-dinding mereka, mau potongan seperti apa? Yang begini, yang begini, yang begini. Mereka berikan pilihan-pilihan. Nah, kita sebagai orang tua cukup memotong rambut anak kita, potong seluruhnya atau tinggalkan seluruh dengan merapikannya. Jadi Nabi SAW memberikan perhatian pada perkara penampilan. Lihat, wala yakuna hubbana li atfalina dafi'an lana an naf'al ma'ahum al-afa'il. Jangan pula sampai, kata Syekh, jangan pula kita sampai karena kecintaan kita kepada anak kita melakukan hal-hal yang aneh pada anak kita, termasuk potongan rambut. Wa inna ma arada li abna'il muslimin ay yakuna lahum mazhar mumayyiz wa syakhsiyah mustaqillah. Kita pengen anak-anak kita ini penampilan orang beriman, penampilan yang memiliki akhlak, penampilan yang dipandang mata itu menyenangkan. Perhatikan penampilan anak-anak kita. Jangan sampai beli baju yang tidak menutup aurat, atau beli celananya baru tapi bahannya tidak cukup. Ada pula keteran celana dibolong-bolong, ada. Nah, jangan sampai anak kita ini seperti ini keinginan. Kita pengen anak kita tampilannya, kalau dia seorang wanita, dia pengen dia pakai jilbab syar'i, pakaian syar'i, tutup auratnya dengan sempurna. Kalau laki-laki kita dekatkan mereka dengan pakaian-pakaian yang islami, pakaian-pakaian yang tidak bergambar, tidak tertulis kalimat-kalimat yang tidak pantas di punggungnya, kita berikan. Kalau dia pakai celana, kita sudah ajarkan, jangan isbal celananya, cari celana yang di atas mata kaki. Sudah mulai sejak dini itu kita perhatikan, karena Nabi memperhatikan penampilan. Jangan dibiarkan dia mengikuti zaman, yang zaman itu rusak. Jangan dibiarkan dia
dekat dan akrab dengan keadaan zaman yang rusak, baik itu dengan penampilan rambutnya, baik itu dengan penampilan pakaiannya, bajunya dan lain sebagainya. Nah, perhatikanlah, hal-hal yang disunahkan Nabi sudah kita tegakkan, sudah kita pakaikan kepada dia. Kalau laki-laki, beri pakaian yang celana yang tidak isbal, yang tidak sempit, ya, kemudian baju kaos silakan, tapi tidak memiliki tulisan-tulisan yang tidak baik atau gambar-gambar yang juga tidak bagus. Arahkan, jangan beli baju-baju yang ada hewan-hewan atau gambar-gambar binatang di sana. Begitu juga dengan anak perempuan kita. Nah, kita pengen, kata si anak-anak ini memiliki penampilan yang menarik, mustaqil, ghair muqallida wala muhaqiya li syakhsiyat ghair muslimah. Kita tidak pengen anak-anak kita ini mengikuti budaya barat. Bagaimana kebiasaan orang-orang kafir berpakaian. Pada umumnya mereka seperti bahan tidak cukup bahannya. Sekarang lagi ngetren apa? Kalau perempuan harus nampak pusat, baju sampai setengah perut, na'udzubillah. Nah, ini budaya orang mana ini? Dan kita mesti tegas lembab ini. Tak ada cerita kita main-main dengan pakaian, dengan berpenampilan, dengan potongan rambut. Kalau perlu cukur rambutnya dulu, ya. Dicukur salah seorang rambut. Karena terkadang masalah rambut ini bikin apa? Habis waktu. Berkaca nanti menghabiskan waktu lama. Sudah potong 1 cm, 2 cm selesai urusan, ya kan? Dan itu pernah terjadi di zaman Abdullah bin Umar kalau tidak salah. Ditulis oleh gurunya bahwa beliau sudah mulai lama berdiri depan cermin. Ini anak santri-santri, makanya sering dipotong rambutnya pendek. Biar apa? Biar tidak lama menyisir rambutnya. Mulai nyisir lama rambutnya. Ditulis surat sama gurunya, dikirim sama ayahnya di Mesir. Lalu kemudian apa? Ayahnya menulis surat kalimat singkat. Dikirimkan sama dia surat sekaligus, ya, untuk memotong rambut anaknya. Namanya cara potong rambutnya. Karena itu akan menghabiskan waktu dia, akan menghabiskan waktu untuk belajar. Baik. Oleh ikhwafillah, kita pengenkan anak-anak kita ini berpenampilan muslimah, berpenampilan muslim, berkarakter. Dia muslim, tunjukkan kalau dia muslim. Jangan sampai penampilan-penampilannya seperti penampilan yang tidak beragama. Nah, ini di antara poin yang ke-32 yang disampaikan oleh Nabi kita SAW, bahwa di antara pola dalam pendidikan salah satunya memperhatikan penampilan. Jadi penampilan itu bukan hal yang sepele, diperhatikan oleh Rasulullah SAW, terutama tadi apa, tentang cara potong rambut. Ada pula anak kemana hendak potong rambutnya enggak? Mungkin dia pernah dengar atau pernah baca tentang rambut panjang, tentang panjangnya rambut Nabi sampai ke bahu. Ya. Teringin pula mencontoh Nabi dari sisi itunya. Ya. Lalu dipanjangkan rambut sampai ke bahu, ya, dibiarkan begitu saja, tidak diurus. Atau mungkin dia ikat pula rambutnya. Ya. Maka kalau ada anak kita begini, suruh potong aja dulu lah. Pakai sunnah yang lain aja dulu. Ya? Amalkan sunnah yang lain aja dulu. Salat kamu dibetulkan. Kamu ketika azan pergi ke masjid nak. Ya. Berapa lembar kamu baca Quran satu hari? Berdiri kamu di saf pertama sana salat. Itu dulu kamu betulkan. Baru memperhatikan rambutmu untuk mencontoh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alaihi khafillah. Kita lanjutkan berikutnya. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan cara potong rambut, maka Nabi sendiri yang memotong rambutnya.
Bahkan ada anak-anak sahabat itu yang dipotong langsung oleh Nabi SAW. Bayangkan itu bang, seorang Nabi, seorang Rasul, pemimpin umat, bayangkan dia mengambil peran yang dianggap sebagian orang sepele, dipotong rambut anak. Abdullah bin Ja'far radhiyallahu taala anhuma anna Nabi SAW amhal ala Ja'far thalathan ayyatiyahum, yani ba'da mauti, tidak mendatangi selama tiga hari. Thumma atau faqala la tabku ala akhi ba'da al-yawm yuridu innaha al-hidada alai. Thumma qala ad'u li bani akhi faji'a bina ka'ana afrakh faqala ad'u li al-halaq fa'amaruhu fahalaqa ru'usana wa hadha fi hadyun wa irsyadun lil aba ay yusrifu bi anfusihim al halaqati abnaihim. Ya, arti kalau kita tidak bisa, ya maka serahkan ke ahlinya. Itu boleh. Gak coba mengontong rambut anak kan tidak tahu bentuknya macam mana. Akhirnya anak kita marah nanti. Kalau Nabi dia bisa. Bibar jika ada ayah yang bisa, silakan dipotong rambut anaknya. Nah kalau tidak, kalau rambutnya sudah panjang, sudah bawa dia ke tempat pangkas rambut. Artinya ini saya sampaikan bahwa Nabi itu bukan hanya menyuruh, menegur, tapi dia sendiri yang melakukan perbuatannya sampai sekecil. Bab seperti itu pun Nabi berikan kepada kita qudwah. Maka saya di sini mengatakan hadza hajjun wa insadun al-aba ayusrifu bi anfusihim ala halaqati abnaihim. Ini sebagai petunjuk, pelajaran, bimbingan dari Nabi untuk kita para ayah, orang tua, agar kita berikan perhatian yang cukup. Kalau kita mempunyai keahlian, lakukan. Kita yang potong rambut anak kita. Wa yuqarriru mata yahliquna wa mata yatrukuna wa la yatruku lil aba'il hurriyyah fi dzalik. Artinya kita yang tahu kapan harus dipotong, kapan harus dibiarkan. Jadi anak ini kita yang tahu. Rambutmu sudah panjang, potong. Nah. Oleh ikhwafillah Allah, ini keteladanan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian di antara metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam pendidikan anak-anak, wa yahmiluhum sallallahu alaihi wasallam ala atiqihi wa ala dabatihi. Ini bentuk keakraban, bentuk cinta dan kasih sayang serta perhatian. Nabi alaihi salatu wasallam menggendong anak di atas pundaknya, dan bahkan Nabi alaihi salatu wassalam membawa anak-anak di atas kendaraan. Bila mana anak kita ingin digendong, ya gendong ya. Kalau kita memang tidak ada kendala untuk itu, gendong. Kalau kita memang mampu melakukan itu, lakukan. Nabi alaihi salatu wassalam, ya, seperti mana ceritakan Al-Barra, ra'aitun nabiyya wal Husainu ala atiqihi. Aku melihat Nabi sedangkan Husain berada di atas pundaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bayangkan ini bentuk kedekatan. Saya katakan bahwa bila mana anak-anak pengen digendong, pengen dimanjat ya ke atas punggung kita atau ke pundak kita, layani. Karena itu memang salah satu bentuk Rasulullah SAW untuk membangun kedekatan. Yang kedua, bila mana anak kita pengen ikut bersama kita di kendaraan kita, motor atau mobil kita, dan bila tidak ada halangan, ajak. Kecuali kita ada perlu safar atau perlu waktu yang cukup lama keluar dan tidak mungkin membawa dia, itu tidak masalah. Tapi bila mana anak-anak kita pengen, misalnya kita pergi bawa motor, pergi sesuatu kita beli, ya ikut, ayo, nggak apa-apa ikut. Karena Nabi SAW di antara metodenya, dan Nabi SAW menggendong anak, lalu juga dia membawa di atas kendaraannya. Ya. Nah, di sini diceritakan, kalau tadi adalah Husain di atas pundak Rasulullah, lalu Nabi mengatakan, Allahumma inni uhibbuhu fahibbah. Ya Allah, aku mencintai Husain ini, maka kata Nabi SAW, ya Allah, aku mencintainya, maka cintailah dia. Anak kita berapa orang?
Sudah pernahkah kita mengatakan kalimat ini kepada anak-anak kita? Katakan kalimat ini, ya Allah, aku mencintai fulan. Bahkan Rasulullah SAW itu mengatakan kalimat itu terkadang di depan anak. Terkadang Nabi SAW menyebutkan itu di depan anak. Biar anak itu tahu bahwa Nabi SAW mendoakan dia. Di situ ada beberapa pelajaran. Yang pertama, ya, didoakan oleh Nabi SAW si anak. Bahwa anak tahu bahwa dia didoakan oleh Nabi. Yang kedua, menunjukkan rasa cinta dari seorang Nabi yang mulia kepada si anak. Dan yang ketiga, Nabi SAW ingin menyampaikan pelajaran kepada dia bahwa ada harapan-harapan yang diinginkan oleh seorang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini kan ada doa ya. Ya Allah, aku mencintai dia, maka cintailah. Maka katakan kalimat ini kepada putra-putri kita. Ya Allah, aku mencintai dia, maka cintailah dia. Jelas ya? Ada beberapa pelajaran dari sini. Yang pertama, bahwa menunjukkan kasih sayang kita kepadanya. Yang kedua, kita ingin mengasih tahu sama anak kita dalam doa kita, dalam ada harapan kita kepadanya. Ada harapan kita kepadanya supaya dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qadima min safarin tulaqiya bisibyan al-baiti. Nabi SAW kalau dia pulang dari safar, bayangkan kalau Nabi pulang dari safar, Nabi disambut oleh siapa? Bukan hanya orang-orang dewasa kaum muslim, tapi juga disambut oleh anak-anak. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW itu sangat dekat dengan jadilah orang tua yang dekat dengan anak. Orang tua yang dicintai oleh akrab dengan anak. Jangan jadi orang tua kalau ditengok oleh anak lari, ya, tahu gak di masjid, tunjuk lari kabur anak semua. Maka kemudian ikhwafillah, tulaqiya bi sibyan ahli baiti qala wa innahu jaa min safarin fa subiqa bi ilaihi. Anak-anak ini semua berlomba-lomba untuk siapa yang pertama datang ke Nabi. Kalau Bang Zamzam mungkin lah dirasakan sama beliau, pulang datang anak cucu-cucu di rumah kan, datang kakek, ya, keluar dari mobil cucu nyambut. Ya kan? Iya, memang maksudnya itu keadaannya memang subhanallah. Ya, bahwa kita Nabi SAW di sini, Nabi di sini fasubiqa bi ilaihi fahamalani baina yadaihi. Akulah yang pertama sampai dan dipegang tanganku, dibegendong aku oleh Nabi SAW, kata dia. Kata Abdullah bin Ja'far, "Tsumma ji'a bi ahadi ibni Fatimah al-Hasan al-Husain radhiyallahu anhu fa ardafahu khalfah." Lalu kemudian dibawa pula Hasan dan Husain, cucunya. Maka dinaikkan oleh Nabi di atas kendaraannya. Bayangkan. Enggak terbayang sama kita bahwa Nabi seorang ya pemimpin dunia, Rasul yang dicintai, sempat melakukan hal yang sekecil itu, hal yang biasa dalam kehidupan. Tapi begitulah akhlak Nabi SAW. Makanya Allah katakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bukan hanya dalam urusan ibadah, bukan hanya dalam urusan kepemimpinan, bukan dalam bernegosiasi dengan lawan, bukan. Tapi dalam urusan hal yang seperti ini beliau juga qudwah. Bagaimana membangun hubungan kedekatan dengan anak-anak. Qala fa adkhalana al-Madinah thalathatan ala dabatih. Fa adkhilna al-Madinah thalathatan ala dabatin wa humila
wa hamila sallallahu alaihi wasallam al-Hasan wal-Husain ala atiqaihi. Qala ni'mar raqibani huma wa abuhuma khairun minhuma. Jadi ketika Fatimah anak-anak Hasan dan Husain ya kemudian dibawa oleh Nabi SAW, dinaiki di atas pundaknya, lalu kemudian Nabi SAW mengatakan, kalian adalah berdua sebaik-baik penunggang ya, dan ada yang lebih baik dari kalian berdua. Siapa? Bapak kalian. Bayangkan itu ya. Nabi SAW sempat ya memberikan, di sini Nabi memberikan keteladanan di dalam memuji. Di ketika Hasan dan Husain menaiki pundak Rasulullah, Nabi ya seakan mereka ini pengendara hebat, menunggangi kendaraannya. Nabi seperti kendaraan. Ya, maka kemudian Nabi mengatakan apa? Kalian sebaik-baik adalah sebaik penunggang. Tapi ada yang lebih baik dari kalian berdua. Siapa? Ayah kalian. Ini pelajaran bagi yang sudah menjadi kakek. Ya kan? Pelajaran yang sudah menjadi kakek. Yang mesti dilakukan kakek apa? Menanamkan kekaguman kepada cucunya terhadap ayahnya. Ya, menanamkan keteladanan pada cucunya terhadap ayahnya. Ini tugas kakek. Agar dia kagum kepada ayahnya, maka sang ayah atau sang kakek harus menjaga lisan. Bukan malah menjatuhkan ayahnya, bukan malah merendahkan ayah di mata anaknya. Jelas? Nah, itu tugas kakek-kakek. Anak punya kakek yang menjadi kakek, jangan pernah direndahkan ayahnya anak kita ya terhadap di depan anak-anaknya. Nah, kita sebagai kakek harus menjaga lisan. Misalnya anaknya, masya Allah cucunya rajin sholat, rajin ngaji, rajin belajar, dipuji cucunya, tapi lisannya juga menjatuhkan ayahnya. Wah, ayam cenderung kelelen deh, tongkau dia yang kelelen seketik. Tidak perlu kita sebutkan. Ya, di masa kamu kecil, di masa ayah kamu kecil, susah suruh sholat, susah disuruh ngaji, susah disuruh belajar. Tapi kakek senang bahagia, cucu kakek rajin sholat, rajin haji. Jangan dilakukan itu. Nabi contohkan ini. Ya. Kedua cucunya menggoyang pundak Rasul, seakan dia menunggangi kendaraan. Nabi puji dua cucunya, tapi juga Nabi sematkan, tanamkan kekaguman ya dua cucunya terhadap ayahnya. Ya kan? Begitu hebatnya Rasulullah SAW di dalam apa? Di dalam memberikan keteladanan kepada anak-anak. Tidak terbayang sama kita. Kalau nggak kita baca buku ini, nggak terbayang sama kita seperti apa Nabi SAW mendidik generasi di masa itu. Nah kita belajar. Kadang orang menganggap hal yang seperti ini, ya subhanallah, hal yang sepele. Tapi beginilah Nabi mengajari kita. Ya. Umar mengatakan, Ra'aitul Hasan wal Husain ala atiqayin Nabi SAW. Faqultu ni'mal faras tahtakuma. Faqala Nabi SAW wa ni'mal farisan. Ya. Wadil Bara' ibn Azib, redaksi yang lain. Karena Rasulullah SAW yusalli, Nabi salat. Faja'al Hasan wal Husain atau ahadahuma faqraqiba ala zahri. Maka kemudian salah satu di antara mereka naik ke punggung Nabi. Fakana idza sajada rafa'a ra'sah. Nabi kalau sujud angkat kepala. Qala bi yadihi fa amsakahu aw amsakahuma wa qala ni'mal matiyya matiyatukuma. Sampai Nabi mengatakan kendaraan yang paling baik kalian adalah kendaraannya. Nabi mengatakan kalimat itu, subhanallah. Alhamdulillah, ini adalah pelajaran mahal untuk kita. Ya. Baik itu sebagai sang ayah atau posisi sebagai sang kakek.
Banyak cucu, Pak. Alhamdulillah. Jadi kakek yang teladan. Ya, jadi kakek lain 10 uang. Alhamdulillah. Semoga menjadi cucu-cucu yang saleh dan saleh insyaallah ya. Begitu. Kakek-kakek yang baik itu rajin belajar ya, dan mempraktikkan ilmu bagaimana Nabi SAW mendidik para cucunya dan anak-anak di masa itu. Baik, itu ya. Berikutnya ikhwafillah wa yabhas anhum sallallahu alaihi wasallam idza faqidahu. Nabi mencari kalau kehilangan cucunya. Nah, itu dia. Jadi Nabi mengetahui bahwa anak itu nikmat. Ya. Dan mesti dijaga. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari keluar menuju pasar di Bani Qainuqa dan dia duduk bersimpu, kemudian Nabi SAW merapatkan jari jemarinya dan dia duduk di dalam masjid dan Nabi mencari cucunya. Aina Luka, aina Luka. Luka ini panggilan kesayangan untuk cucunya, yaitu Hasan. Nabi ketika di masjid duduk, Hasan gak kelihatan sama Nabi. Dicari. Ini penting untuk kita lakukan hal yang sama. Kita cari anak kita, apalagi di zaman seperti ini. Ya, kalau di zaman dulu mungkin tidak terlalu, kalau di kampung-kampung tidak terlalu mengkhawatirkan ya. Keluar rumah anak kita mungkin insyaallah balik, ya kan? Kalau hari ini bisa jadi balik namanya saja balik. Ya, karena banyak pencurian anak dan banyak kejahatan hari ini. Nabi ketika itu duduk di masjid, tidak nampak cucunya. Mana Hasan? Dipanggil, dicari-cari oleh Nabi SAW. Dan itu dilakukan oleh Nabi SAW. Ya. Maka oleh karenanya, keteladanan ini yang mesti ada dalam kita. Dicari. Dan Nabi SAW ya berulang-ulang kali mengatakan, ya Allah, aku mencintainya, maka cintailah dia. Ya. Dan mencintailah siapa yang mencintai dia. Bayangkan. Ya Allah, aku mencintai dia, maka cintailah orang yang mencintainya. Cintailah dia dan cintailah orang yang mencintainya. Masya Allah, jazakumullah khairan. Direpot namanya. Nah, ikhwafillah rahimakumullah. Jadi Nabi SAW mencari cucunya ketika cucunya tidak kelihatan. Dicari. Nah, ini salah satu bentuk di antara bentuk cinta, kasih sayang dan perhatian yang diberikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, berikutnya sudah berapa tuh ya? Tadi Nabi SAW memperhatikan penampilan, di antaranya cara potong rambut. Kemudian Nabi SAW sendiri yang melakukannya, ya, yang memotong rambut anak-anak. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW membawa anak-anak dan cucunya, anak-anak kaum muslimin, ya, bahkan secara khusus cucunya di atas pundaknya dan di atas kendaraannya. Kemudian Nabi SAW mencari bila mana tidak melihat cucunya main di masjid. Nah, yang berikutnya, wa yu'allimuhum sallallahu alaihi wasallam adabal libas. Nah, Nabi mengajari anak-anak cara berpakaian. Jadi cara berpakaian pun diajarkan Nabi. Ya. Cara berpakaian pun dicontohkan Rasulullah. Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu maqala ra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam alayya thawbaini mu'asfarain masbughaini bilaunin asfar. Jadi Abdullah ibn Umar bin Amr ibn al-As ini memakai baju yang telah diberi warna kuning. Nabi mengatakan di sini ya baju yang sudah diwarnai dengan warna kuning. Faqala ummuka amaratka bihadza? Apakah ibu yang menyuruh kamu berpakaian seperti ini? Qultu ya qala la aghsilhuma. Maka kemudian kata Rasul, cucilah.
Ini Allah Ta'ala alam bisawab, ini dalam bab ini bahwa tidak disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka Nabi katakan, inna hadhi min thiyabil kufar fala talbasha. Ini di antara bentuk pakaian orang kafir, maka jangan kamu pakai. Fa kaifa law ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam mayulabbisuna atfalahum malabis alaihi syi'aratul kufur wa rayataha, ya, aw rayatahu. Bagaimana kalau seandainya di dalam pakaian itu, digambar di baju, di pakaian itu ada syiar-syiar orang kafir, atau misalnya kalimat-kalimat yang menunjukkan santunan, kalimat-kalimat yang tidak pantas, gitu ya. Maka tidak boleh kita memakaikan pakaian anak-anak kita dengan pakaian-pakaian yang di situ ada syiar orang-orang yang tidak beriman, seperti misalnya salib, itu tidak perlu, ya. Seperti bendera-bendera orang-orang Yahud misalnya, atau gambar wanita yang tidak berpakaian dan lain sebagainya. Nah, ini adalah hal dilarang dalam agama kita, dilarang dalam agama kita, dan itu dilakukan Nabi SAW dan ditegur. Ditegur ya Abdullah ibn Amr ibn al-As oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Jelas ya? Maka di sini sekali lagi kembali kepada pembahasan tentang Nabi mengajarkan cara berpakaian, adab berpakaian yang baik itu seperti apa. Ya. Ini kelanjutan dari pembahasan yang sebelumnya. Nah, di antara metode Nabi SAW, wa yarhamuhum sallallahu alaihi wasallam bil bashashati wal qubla wa yuraqibul aba fi rahmatih. Di antara metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ceria kepada anak-anak. Yang kedua, Nabi SAW mencium, dan bahkan Nabi memotivasi setiap orang tua untuk menunjukkan kasih sayang pada anak-anaknya. Kita lihat contohnya. Abu Hurairah menceritakan bahwa Rasulullah SAW mengatakan, man la yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirina falaysa minna. Yang tidak menyayangi anak yang kecil atau yang tidak mengetahui hak orang besar bukanlah golongan kami. Makanya ketika cerita Aqra ibn Habis itu kan kisah yang masyhur, ya. Aqra ibn Habis, siapa namanya? Aqra, ini mudanya Aqra. Aqra ini punya anak berapa orang? Berapa? 10 orang anaknya. 10 orang. Dia melihat Nabi sangat akrab dengan anak, dengan cucu-cucu, dengan anak kaum muslimin semua. Bahkan Nabi cium cucunya dan anak kaum muslimin. Lalu dia dengan lantang mengatakan ke Nabi, dia sedikit merasa keheranan. Kenapa Nabi SAW melakukan hal itu? Ya Rasul, saya punya 10 orang anak. Dia mengatakan, dia kira caranya itu baik. Saya punya 10 orang anak, tak satu pun dari anak saya cium. Yes. Dia ingin mengatakan, karena Nabi melihat dia sesuatu yang luar biasa. Kok akrab mencium anak-anak, sampai dia menceritakan tentang dirinya. Saya punya 10 anak, kata beliau, kata Aqra bin Habis, tak satu pun ya Rasulullah yang saya cium. Mungkin dikiranya pola itu benar, ya. Lalu Nabi SAW mengatakan, man la yarham la yurham. Yang tidak pandai berkasih sayang tidak akan disayang. Termasuklah berkasih sayang kepada anak itu dengan menciumnya, dengan memberikan pelukan. Jangan muka masam terus yang nampak sama anak kita. Jangan wajah yang marah terus, yang garang terus, yang nampak sama anak kita. Tunjukkan keceriaan, kegembiraan, ya, dan itu bagian dari kasih sayang kepada anak-anak kita. Lalu kalau kita baca bagaimana Rasul memperlakukan anak-anak, ya subhanallah, kita akan merasa bahwa kita malu, jauh dari yang dipandu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lalu kemudian Aqra ibn Habis yang merasa bahwa
ya, dia salah. Karena Nabi mengatakan, man la yarham la yurham. Yang tidak pandai berkasih sayang maka dia tidak akan disayangi. Aisyah menceritakan ada seorang Nabi berkata kepada seorang Arab, seorang Badui, ya, sampai-sampai ya Nabi SAW mengatakan bahwa hampir saja Allah mencabut kasih sayang dari hatimu. Karena melihat seorang dia mengatakan kalimat itu, ya, bisa jadi Allah akan mencabut rasa kasih sayang di hatimu. Nah, lalu Nabi SAW fa'akhadha Nabi Ibrahim faqabbalahu wa sammahu. Nabi mencium anaknya Ibrahim, dan Nabi SAW memberikan pelukan hangat padanya. Dilakukan itu. Anas menceritakan kana Nabiyyu arhamun nasi bil iyal. Rasulullah SAW itu orang yang paling kasih sayang kepada keluarga, yang paling pandai berkasih sayang kepada keluarga. Wa kana lahu ibnun mustardi' fi nahiyatil Madinah wa kana dha'ruhu qayna wa kunna na'ti wa qad dakhala al-bait bid-dakhil fa yuqabbiluhu wa yashmuhu. Nabi SAW mendatangi anak ini lalu kemudian mencium, memeluk. Itu bukan sekali dua kali, dan itu bukan satu kisah, dua kisah, tapi banyak kisah Nabi SAW mencium, memeluk. Itu dilakukan Nabi SAW. Makanya hari ini mata rantai itu terkadang hilang. Kalau ada anak yang tidak mendapatkan pelukan ciuman ini, maka menjadi anak yang kehilangan ya bentuk kasih sayang, sehingga apa? Banyak efek dari psikisnya nanti. Makanya anak-anak yang tidak dekat dengan orang tua, tidak mau ketika dinasihati, tidak lari ketika, nah bisa jadi mata rantai ini terputus. Sejadi mata rantai ini terputus. Dengarkan azan.
Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salatul qaimat wa asmakum Muhammadan wa ta'ala. Ikhwafillah rahimahullah, di antara yang dilakukan Rasulullah SAW ya, di samping ceria, mencium dan memotivasi kita agar kita melakukan hal yang sama kepada apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Wa yu'aniquhum wa yumazihuhum wa yuda'ibuhum bi syattal asalibil latifah. Di antara hal yang dilakukan Rasulullah SAW, mu'anaqah. Apa itu mu'anaqah? Berta'anuq. Kalau bersalaman, ya itu bersalaman biasa kan. Kalau mu'anaqah bagaimana? Kalau bahasa kitanya pipi kita nempel dengan, kalau bahasa Cipika, bahasa Nabi dengan anak kecil saja. Ya, wa yu'aniquhum mu'anaqah. Ya, bersalaman lalu kemudian bermu'anaqah dengan anak kecil. Itu kita lakukan dengan orang dewasa itu wajar ya. Tapi dengan anak kecil jarang, dan Nabi lakukan itu. Wa yumazihum, Nabi bercanda dengan anak-anak. Nabi bercanda. Mizah. Ya, Nabi bercanda. Wa yudha'ibuhum, dan Nabi SAW memanjakan, bermanja-manja dengan anak-anak. Menunjukkan kasih sayang yang luar biasa dengan berbagai metode yang sangat indah. Di antaranya yang dilakukan Nabi kepada adiknya Anas radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Ini kan kisah bahwa adik Anas ini menangis karena burung kesayangan dia itu mati. Nabi menghiburnya dengan mencandainya, bercanda dengan adik Anas dengan mengatakan, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Oke. Ikhwafillah rahimahullah. Banyak bentuk-bentuk yang dilakukan Nabi SAW. Di antaranya tadi adalah apa yang dilakukan Nabi kepada Hasan dan Husain yang mengendarai atau yang naik ke atas punggung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fahada min samahatil Islam. Dan inilah bentuk kelapangan Islam. Wa yusr hadad din wa rahmatu hadad Nabi. Kemudahan agama kita dan ya rahmat kasih sayang Nabi. Alladhi yahtammu bil atfali hadal ihtimam al-azim mura'atan li nafsiyati tifil wa muyuli wa raghbati. Yang memperhatikan keinginan anak, yang memperhatikan dia kasih sayang kepada anak-anaknya. Nah, ini di antara bentuk. Kemudian wa yuhadihim bil hadaya wa yu'tihim wa yamsaru. Di samping Nabi SAW ya mencandai anak-anak, Nabi juga memberikan hadiah. Memberikan hadiah dan mengusap kepala anak. Usap kepala anak. Berikan hadiah dan diusap. Anas menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arhamun nasi bisibyani wal 'iyal. Nabi itu orang yang paling kasih dan sayang kepada siapa? Kepada anak-anak ya, dan kepada keluarga. Ya, keluarga itu yang paling pantas mendapatkan ya sentuhan kasih sayang dari kita, anak-anak kita, mereka yang paling pantas mendapatkan itu. Kadang ada orang kalau di luar pandai bersikap, bicaranya diukurnya, dia tidak mau berucap sembarangan takut menyinggung tapi kalau sama anaknya atau sama istrinya terkadang tidak terfikir itu, tidak menjaga lisan. Dan Nabi SAW
menunjukkan bahwa dia adalah orang yang paling kasih dan sayang kepada anak-anak dan kepada keluarga. Wanzur ila rahmati fil hadits ati. Nah, seperti hadis berikut ini, Nabi juga seperti misalnya apa yang diceritakan dalam sebuah hadis ketika Nabi SAW didatangi oleh seseorang dengan buah yang segar, ya, kemudian buah yang masih kecil, ya, masih kecil sekali. Nabi taruh di depan mata, kemudian di bibirnya, maka diberikanlah buah-buah itu kepada anak-anak, ya, diberikan hadiah. Jadi kalau ada kita bawa makanan, buah-buahan, berikan anak-anak kita hadiah. Apalagi dalam momen-momen tertentu. Sekarang anak kita musim liburan. Kemarin dia baru, ya, kita menerima rapornya. Nah, bila mana kita melihat ada sebuah prestasi atau nilai yang bagus, saya kira bisa kita berikan. Misalnya, Masya Allah kamu bagus nilai dalam bab ini. Apresiasi dia. Atau misalnya kita berikan reward yang itu membuat dia semakin semangat, anak-anak itu. Nah, seperti itulah Nabi memberikan hadiah kepada anak-anak, ya, hadiah kepada anak-anak. Bahkan subhanallah, ya Allah barik lana fi thimarina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi sa'ina wa muddina ila an qala barakatan ma'a barakah. Summa yadu asghar walid yarahu fa yu'ti dzalika thamar. Nabi mendoakan keberkahan di kota Madinah, kemudian buah-buahannya, kotanya, satu sok dan satu mudnya Nabi mendoakan barakah ma'al barakah, keberkahan demi keberkahan. Lalu kemudian buah itu dikasih ke anak-anak kecil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikasih. Begitu hadiah. Anak kecil senang dikasih hadiah. Iya banget. Awak pun masih senang dikasih hadiah. Orang besar, jangankan anak-anak lagi. Orang dewasa pun kalau dikasih hadiah senang. Namanya hadiah itu ya sesuatu yang menyenangkan kita. Maka apalagi anak-anak. Nah, pandai-pandailah kita memberikannya agar kita bisa menaklukkan, ya, hatinya. Anak yang sulit untuk ditaklukkan, salah satu caranya dengan memberikan hadiah. Bila mana dia, ya, pantas untuk kita kasih hadiah, atau misalnya dia perbaiki dirinya, dikasih hadiah. Itu akan memberikan motivasi. Nah, Nabi SAW di antara metode beliau adalah wa yu'akkid 'ala sidqi wa 'adamil kadhib alaihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menguatkan agar terus berkata jujur dan tidak boleh berbohong. Nah, Nabi tekankan kalimat itu. Nabi sebutkan agar tidak melanggar. Ya. Makanya subhanallah, ketika ada seorang wanita yang dia katakan ke anaknya, sini gitu, ibu kasih kamu nanti, gitu kan, sini. Mungkin anaknya sedang lari-lari atau sedang dengan kawannya, pengen, sini nak, sini, mau nggak kamu, gitu, sini gitu. Lalu Nabi melihat seorang ibu itu mengatakan, apakah engkau benar-benar ingin memberinya? Kata Rasul, kala iya, saya ingin memberinya. Maka Nabi katakan, bila mana engkau lakukan itu tadi, ya, sini ingin beri dia, dijanjikan untuk memberi sesuatu padanya, tapi tidak engkau lakukan itu, maka engkau telah berdusta, berbohong. Jadi untuk menghibur anak tidak perlu tak perlu untuk menahan agar anak tidak menangis lagi, nggak perlu kita ngarang-ngarang cerita. Tengok cicak itu, ada cicak, ada. Tapi sesabuknya cicak di sini. Tengok cicak itu, ada cicak. Tengok ayam itu sedang kelahiran, ayam tak ada di situ. Biasa aja. Jadi kan biasa orang mengalihkan supaya cucunya, anaknya diam. Maka ini tidak dibenarkan dalam Islam. Bila mana kita sudah mengatakan untuk memberi, maka berikan. Jangan, kalau seorang jangan di PHP, jangan diberikan
harapan palsu. Jangan. Anak sudah berharap ternyata tidak ada. Itu tidak dibenarkan dalam pendidikan Islam. Makanya kalau buat janji itu pikir-pikir dulu. Besok kalau juara timur rapor besok, kakek belikan kamu sepeda. Juara, tuh juara dan tuh mana sepeda deh? Ada begitu tuh yang. Jadi buat janji seperti itu. Kalau memang pengen kasih ada, kasih kakek kasih ada nanti, gitu kan? Dituntut setiap hari sama cucunya. Mana sepeda tuh? Mana sepeda? Enggak ya. Makanya kalau ingin buat janji mesti ya kita buat, kita pikir-pikir dulu janji apa yang mampu kita lakukan. Karena kalau sampai Nabi mengatakan kalau kamu tidak memberinya, karena dipanggil anaknya aja, ta'al. Ya. Ingin kasih sesuatu gitu. Nabi melihat ini, kalau betul-betulkah kamu ingin kasih? Iya. Saya akan kasih tamar sebanyak. Kalau kamu panggil tadi, harapan kamu berikan, tidak kamu berikan sesuatu padanya, maka kamu kutibat alaika kadzibah. Engkau tertulis sebagai seorang pendusta Allah SWT. Ini diantara. Jadi didiklah dengan sejujur-jujurnya. Jangan kita mendidik dengan penuh kebohongan dan dusta. Ini sama. Terkadang anak ini tidak pernah kita ajarkan berbohong, tapi kok dia bisa banyak faktornya. Bisa jadi dari kawannya, bisa jadi dia tertekan. Anak kalau tertekan, misalnya ada anak melakukan pelanggaran, ya, di sekolah, mengambil barang kawan tanpa izin atau barang ayahnya di rumah dibawanya ke sekolah, katakan seperti itu. Lalu guru mengatakan, kenapa kamu nggak jujur? Kenapa kamu katakan ini milik kamu padahal milik bapak kamu? Terkadang anak mengatakan begini, percuma jujur Ustaz gitu. Salah benar kena hukum juga, gitu kan? Nah, ini bahaya ini. Makanya kita benar-benar memberikan hukuman bila mana dia terbukti salah. Kalau memang dia jujur, berikan penghargaan kalau dia memang jujur. Sehingga anak menyimpulkan, percuma jujur, karena jujur juga sah. Nah, cayuran kalau angin cuci biji perutnya kan. Padahal anak itu sudah berusaha untuk jujur. Sehingga apa? Ketika dia diberikan juga hukuman di saat dia jujur, inilah fatal. Ketika dia jujur, kita hargai. Ketika dia salah, kita berikan hukuman. Itu sering saya sampaikan. Banyak hal yang tidak diajarkan melalui lisan kita, tapi tertanamkan dalam jiwa. Itu yang menanamkan adalah sikap-sikap yang kita lakukan. Ayah capek, ngantuk, pengen istirahat. Kemungkinan besar ada kawan yang datang ke rumah atau menelpon. Ya kan? Disampaikan, kok ada kawan ayah kok datang sobi ayah ndak ada. Atau kalau ada kawan ayah telepon bilang ayah sampai kan tiba telepon kawan, mana ayah sampai ndak ada tadi. Nya mana lalu ya subhanallah. Di siapa yang ngajarkan dia berbohong? Kita sendiri. Anak ini kan polos, jujur dia. Seperti apa disampaikan itu terkadang yang dikatakan olehnya. Kalau ingin buat seperti itu ya sampaikanlah. Abi capek bilang kalau Abi mau istirahat dulu. Kalau ada tamu nanti mungkin kalau dia mau nunggu, kalau enggak suruh pulang. Abi pengen istirahat, Abi lelah. Ya sama jujur saja. Abi capek. Kan enggak masalah. Tamu kan boleh dia pulang. Kalau kita tidak siap menerima tamu, boleh kan pulang? Boleh. Fa wa azkalakum kata Allah, lebih baik bagi kalian pulang. Masalahnya di kita ini tidak siap kita ditolak oleh tuan rumah. Dia ada di rumah Ustaz, memang dia ada. Tapi hak sahibul bait untuk tidak menerima tamu. Terkadang itu di hati kita belum siap, sering terjadi.
Sering setiap kita tidak diterima oleh sahibul bait. Ya di rumah ngaji tapi salam tidak dijawab aja. Atau dijawab salamnya tapi dia mungkin tidak siap terima tak sampaikan. Dan kalau dia tidak menjawab dan kemudian dia tidak mau terima, ya sudah. Husnudzon saja, berarti ada sesuatu. Mungkin dia pengen ngaji, membaca Al-Quran dulu. Setelah itu baru dia. Nah, karenanya ini penting untuk kita pahami bersama. Ini akan semakin banyak, semakin kita baca akan semakin kita dapatkan metode-metode Nabi ini. Maka jangan berbohong di dalam mendidik anak. Kalau kita janji, maka tepati janji kita. Kalau kita misalnya ingin memberikan padanya, berikan. Jangan di PHP. Jangan diberikan harapan palsu. Ya, anak tidak suka. Ya, kita aja enggak juga. Jangankan anak-anak ya. Kita juga orang dewasa juga tidak. Karena pada prinsipnya memang fitrah kita enggak suka ya dibohongi oleh orang. Jangan dibiasakan ya anak-anak ini dibohongi, tapi jujurlah apa adanya dan itu lebih baik untuk kita lakukan. Allah Ta'ala alam. Demikian pembahasan kita malam ini. Semoga Allah SWT berikan keberkahan pada kita dan kemudahan di dalam mendidik putra-putri kita, dan semoga dengan mempelajari keteladanan dari Nabi ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar